Oke, jadi di video ini gue pengen nunjukin gimana cara import image ke NumPy dan bikin datanya jadi matrix. Nah, untuk teman-teman nanti bisa langsung untuk bisa ngubah ke matrix itu dibutuhkan library matplotlib. Jadi untuk library matplotlib sendiri modulnya bisa teman-teman install dulu, yaitu conda install matplotlib, enter. Nah, kebetulan saya udah ada, jadi udah langsung already installed. Nah, selanjutnya teman-teman bisa buka Jupyternya, tulis Jupyter Notebook. Oke, terus teman-teman bisa terserah mau di mana filenya. Untuk saya sendiri filenya ada di untitled folder. Terus tugas kuliah. Nah, ini yang udah saya buat, cuma saya akan jelaskan dari ulang. Yang pertama yang perlu teman-teman lakuin yaitu ngambil data NumPy-nya, import data NumPy-nya, yaitu import NumPy as np. Oh ya, untuk teman-teman yang belum install NumPy bisa pakai cara tadi, conda install NumPy. Kebetulan saya sudah. Terus yang kedua kita ngimport matplotlib-nya from matplotlib.image import emread. Ini maksudnya kita ngambil data dari matplotlib, dari modul matplotlib, tapi di yang image-nya, di image-nya sendiri ada data emread. Mungkin kayak kalau di object oriented itu kan ada metodenya, ada variabel dan lainnya. Nah, ini manggil yang image dan di dalamnya ada emread. Nah, untuk penjelasan diri saya agak juga kurang paham, jadi ya gitu. Udah, langsung enter, shift enter tepatnya buat jalanin program. Terus teman-teman bisa ngimport gambarnya dengan image sama dengan ini nama variabel bebas ya, nggak mesti image emread. Nah, di sini kita spesifikasiin nama gambarnya, tapi gambarnya harus ditaruh di dalam satu folder yang sama. Misalkan di sini ada gambar kucing, namanya kucing 1, ya tinggal tulis kucing 1 dot ekstensi filenya png. Nah, kebetulan di sini kan untuk gambar sendiri saya gambar ada di image, jadi untuk ambil gambar di image perlu /image/kaori.png. Nah, ini tuh artinya titik ini artinya kita di dalam satu folder yang sama dengan tugas kuliah. Terus di dalam folder tugas kuliah ada folder image dan nama filenya. Langsung aja shift enter, jalanin. Oke. Habis itu kita coba lihat tipenya apa. Tipe image-nya NumPy ND array. Jadi tipe data itu NumPy n dimensional array. Nah, mungkin kalau misalkan bingung kenapa kita ngambil emread, kita ngambil dari matplotlib, tapi kenapa tipe datanya malah NumPy yang kita import di sini. Untuk alasannya sendiri, untuk matplotlib itu dibuatnya juga menggunakan library NumPy. Jadi ya istilahnya semua apa yang bisa dilakukan di NumPy bisa juga dilakukan di matplotlib, karena matplotlib sendiri dibuat di NumPy. Kebalikannya, yang dilakukan matplotlib belum tentu bisa di NumPy, tapi yang bisa di NumPy bisa di matplotlib. Saya gitu. Nah, lanjut. Tadi kan kita bilang np.size image, np.shape image. Nah,
Di sini saya pakai fungsi di NumPy. Untuk size sendiri ini maksudnya adalah ukuran apa namanya, ukuran matriksnya, ukuran data matriksnya ada berapa. Kalau shape sendiri itu kayak dia basis vektornya berapa, kayak misalkan matriks 3 kali 2, 2 kali 2 dan lain-lain. Nah ini basis matriksnya nih, banyak banget. Untuk lihat matriksnya sendiri tinggal tulis image. Nah ini kan ada banyak nih, ya segini ini matriksnya. Kita pengen lihat 10 data pertama aja. Nah kebanyakan, satu aja. Nah ini untuk data pertama. Nah mungkin kalau misalkan teman-teman bingung untuk apa sih diubah jadi matriks kayak gini, jadi dari angka-angka ini yang punya kemiripan itu kita bisa ngelihat ada suatu pola atau enggak dari angka-angka ini. Nah dari pola-pola angka ini nanti ya secara program dia bakal istilahnya kayak nyari pola buat nunjukin sesuatu. Contohnya misalkan tadi kan di sini nih gambar yang saya import itu tadi kan ini. Nah kalau di sininya ada angka-angka yang mirip-mirip gini, contoh kan itu bisa nunjukin misalkan angka-angka itu adalah sebuah pohon. Jadi dari angka-angka yang mirip ini kelihatan polanya bahwa angka-angka ini adalah sebuah pohon. Dari pohon itu kita bisa kayak bikin machine learning yang deteksi bahwa itu adalah pohon. Atau contoh misalkan ini gambar anime, ini bukan. Nah misalkan di angka-angka ini ada angka-angka yang sama yang nunjukin bahwa itu gambar anime, dan mungkin kalau kita import data ini ada angka-angka yang nunjukin ini gambar bukan anime. Nah itu bisa jadi kita bikin alat deteksi apakah itu gambar anime atau bukan. Nah satu lagi yang mungkin belum saya jelaskan, untuk yang di sini tipe data yang bisa dipakai cuma untuk PNG. Untuk tipe data lain harus pakai library lain namanya PIL. Nah gimana pakai PIL-nya caranya kebetulan saya kurang tahu, jadi nggak saya tunjukin. Teman-teman bisa cari sendiri mungkin cara import library PIL-nya terus pakai ekstensi lainnya. Udah sih mungkin dari saya itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar.